Setiap kali gadis kecil ini menangis, seluruh keluarga terkena nasib buruk. Lihat kapan dia lahir, seorang peramal mengatakan dia memiliki semangat dan beruntung, yang bisa membawa keberuntungan bagi kerabat sedarahnya. Di kehidupan masa lalunya, gadis itu menggunakan keberuntungannya untuk membuat orang tuanya menjadi miliarder. Kakak tertuanya seorang model. Saudara keduanya seorang jenius medis, dan saudara ketiganya seorang penyanyi superstar. Hanya putri angkat yang licik yang tidak memiliki ikatan darah. Jadi dia tidak bisa menerima restu gadis itu. Putri angkat, diganggu dengan kemalangan terus-menerus. Setelah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, dia sakit dan lumpuh dan bahkan tertabrak mobil. Tapi si perencana bilang dia tidak menyalahkan gadis itu, mengklaim dia selalu menjadi orang luar di keluarga ini. Jadi wajar saja gadis itu tidak akan membantunya. Jadi semua orang menyalahkan gadis itu, mengatakan dia pasti cemburu pada putri angkat. Sengaja mengutuknya dengan kesialan. Mereka menyebut gadis itu kutukan dan mengusirnya. Putri licik membuat gadis itu terbunuh di jalan. Saat dia membuka matanya lagi, dia kembali ke ulang tahun pertamanya, terlahir kembali dengan segala keberuntungannya yang utuh. Kali ini dia memutuskan untuk berhenti memberkati keluarganya dengan keberuntungan. Ini berkaitan dengan kelangsungan perusahaan kita. Kau harus memberikan surat persetujuan pada ayahmu. Oh, katakan pada ayah, ayah menandatangani proyek lain untuk itu. 要给你爸爸个诚信哦。告诉爸爸，爸爸要我签个项目呀。 Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Perencana dengan cepat melakukan tindakan prihatinnya, mengatakan gadis itu benar-benar pembuat onar. Tapi sang ibu merasa aneh. Peramal itu dengan jelas mengatakan, gadis itu adalah koi yang beruntung, lahir untuk membawa keberuntungan bagi seluruh keluarga. Kenapa dia membuat masalah di saat penting seperti ini? Si perencana kemudian berkata, gadis itu telah hidup selama setahun sekarang, dan tidak membawa mereka keberuntungan. Mungkin dia adalah jimat keberuntungan palsu. Lalu dia menggulung lengan bajunya, menunjukkan itu sambil merawat gadis itu. Dia digigit, mengatakan dia sama sekali tidak terlihat seperti koi yang beruntung, lebih seperti setan kecil. Kakak tertua setuju, mengatakan gadis itu menangis sepanjang hari. Benci Xiaorou diganggu dan menderita ketidakadilan. Saya tidak bisa merasakan bayi seperti apa dia. Hanya orang yang seperti hantu debitur. Apa yang kamu bicarakan? Dia bukan gadis nakal, dia bukan gadis nakal. Dia bukan gadis nakal. Sang ayah ingin menghadapi gadis itu. Tapi sang ibu menghentikannya, mengatakan sejak gadis itu lahir, perusahaan mereka berhasil go public, mungkin meludahi wajahnya. Adalah caranya untuk menghentikannya menandatangani kesepakatan. Sang ayah memikirkannya, dan memutuskan untuk tidak menandatangani proyek, untuk menguji apakah gadis itu benar. Sementara itu, ketiga bersaudara itu bertingkah seolah gadis itu tidak ada. Semua melayang di sekitar perencana sebagai gantinya. Di kehidupan masa lalunya mereka memuja putri angkat. Setelah gadis itu lahir, ketiga kakak beradik itu menjadi genap. Lebih dingin padanya gadis itu, berpikir memberi mereka keberuntungan akan mendapatkan cinta mereka. Tetapi karena dia tidak bisa memberkati perencana, dia akhirnya mati di jalan.